Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dan ceritakan Anna Abul Hasan Al-Bush Naji karena Anna Abul Hasan Zata yaumin ana ing sejeneng dina fil khalai ing dalem jamban pada amaka undang-undang tilmizan ing muridé bahwa maring murid wal qalalan berkata, inza nyopota sira anil komisi saking gamis ingsun. Komis itu komisun, gamis itu yang juga yang biasa dipakai. Gamis itu gamis jubah yang biasa dipakai. Wadfa'ulan nguwehi. Nguwehi itu memberikan. Ila fulan maring fulan. Faqala berkata, Hala sobarta. Hala sobarta. Kenapa atau iya? Kenapa orang sabar sira? Hatta sehingga takhruju metu. Qala berkata sapa Abul Hasan lam amanah. Ora amanat ingsun ala nafsi ngatasé awak dhewe ingsun. Anta taghayyara yen ta berubah. Wa kanalan anak qad khatira, teman-teman khawatir kemerentek ila li maring ingsun. Apa badruhu nyerahaken gamis. Wala tasulan ora ilang apa sifatul wahli, sifatnya medit ilanging bil bazli kelawan nyerahaken. Takalafa merdi kamu oleh barang la yazula insya Allah hilang apa al isku rindu illa angin bima faza bima bimufaraqatin kelawan pisah.
Pisabil al-mu'asyik al-ma'syuk yaiku kang den rinduaken. Bisa fari kelawan lelungan. An manaqarihi saking gon tetepe hatta iza sehingga nalikane safaro pergi lunga wa faro kelan pisah takalafa merdi wa sabar dan sabar anhu saking rindu saking isyq mudatan tasalli jadi ing mangsa ari rindu anhu saking kerinduan mau apa qalbuhu atine wong kadzalika iku kaya mengkono mau allazi kang yuridu ngarepaken sapa allazi ilajal bukhli ing tambahane medit. Menceritakan Syekh Hasan memberikan gamisnya baju kurung ya gamis yang biasa saya pakai atau kiai pakai itu gamis dikasihkan ke muridnya, kemudian apakah gak sabar kok dikasihkan ke orang, disuruh ngasih ke orang. Beliau mengatakan bahwa barangkali sayanya nggak kuat, kenapa? Kata muridnya, saya takut nggak amanah. Kata si muridnya, udah kasih aja. Di si muridnya itu kan berpikir-pikir kok nggak apa ngasihkan ke orang. Kata gurunya, sudah namanya orang itu punya sifat pelit. Terutama ketika suruh ngasih. Namanya manusia, yang namanya manusia sifat pelit itu akan datang ketika dia harus memberikan sesuatu. Begitu. Hal itu sama saja ketika seseorang itu dirasuki rasa rindu. Rindu itu adalah ketika orangnya nggak ada. Kalau orangnya ada, ya nggak bakalan rindu. Nih, saya senang sama si A, terus orangnya ada di depan saya, rindu nggak? Ya itu orang ada dia. Rindu itu adalah ketika dia sudah berpisah. Begitu. Jadi kalau kamu merindukan atau menikmati kerinduan itu, maka kamu harus merelakan untuk berpisah. Begitu. Tapi masalahnya, apakah orang tersebut menerima perpisahan itu? Begitu. Ya kan? Nah, ya harus menerima. Gitu. Karena perpisahan itu adalah bagian daripada pertemuan. Karena orang bisa merasakan nikmatnya rindu sebab adanya perpisahan. Tanpa adanya perpisahan, maka orang tersebut tidak bisa merasakan rasa rindu. Pak, Haka diceritakan an kaumin satu kaum Ad. Kaum Ad itu anak-anak kaum yang gede-gede itu. Hina nalikane kaulu pada berkata sapa kaum Ad. Lima yang dalam barang ahbara ngabarakan supaya Allah Gusti Allah Ta'ala anhum saking kaum Ad, yaiku min asyaddun saking luwih banget teh minna saking kita apane kekuatannya. Kaum Ad itu besar dan kuat. Wakama oleh barang
itakili percaya diri. Ya'uju ala qawmin ala kuwati ingatase percaya diri ingatase kekuatannya. Wa jabalan pada kagum atas kekuatannya. Dia maring si Auj faktala maka bedol jabalin ing gunung. Faktala maka mencabut jabalan ing gunung. Itu saking besarnya gunung diambil tuh gimana coba? Layak bakahu nyenta mukebi ala askari Musa alaihissalam. Ingatase bala tentara Nabi Musa. Fasaqaballahu maka bolong. Sapa Gusti Ta'ala ma Rasulullah. Tilkal qit'ati ing mengkono potongan gunung. Minal jabali saking gunung. Binakri hudhud. Kelawan paruhnya burung hudhud. Dhaifun kang lemah. Opal mangkori. Ya paruhnya hatta sehingga sorot dadi. Fi unuki ing dalam gulune si hudhud. Waqad yatakalla. Dan teman-teman terkadang kumandal percaya diri sapa mukmini wong mukmin. Aidon hanengani ala kuati ngatasé kekuatane. Anu ruya kamaden kama oleh barang ruya kang den riwayataken an Sulaiman saking Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kala berkata Nabi Sulaiman la'at wafanna ora nekani kita alailata ing waktu bengi ala mi'ati imra'atin ingatase 100 pira-pira wong wadon walam yuqillu lan ora kidik tidak lebih sedikit insyaallah taala fahurima maka den eling-eling teman-teman ma ing barang arota kang ngarepaken minal waladi saking dua anak. Namanya kaum Ad itu kaum yang sangat besar sekali. Sampai gunung aja itu diambil, dicomot begitu saja. Emang orangnya gede, wah ya bukan gede lagi, gunung itu selututnya kayaknya. Makanya dia bisa, makanya dia bisa itu karena gede itu raksasa. Kalau kaum Ad itu raksasa, kaum raksasa. Jadi dulu ada raksasa itu benar-benar kan. Nabi zaman sampai zamannya Nabi Musa. Itu kan zaman kaum Ad itu sudah ada sejak zamannya Nabi Daud. Maka ada cerita David dan Goliat. Paham? David itu maksudnya Nabi Daud. Goliat itu adalah dari kaum Ad itu. Itu yang saking gedenya dikalahkan oleh Nabi Daud. Nabi Daud segede apa? Gunung aja segitu. Nabi Daud mungkin segede larat, tapi kalah. Biiznillah, dalam ayat Al-Quran ada. Seperti itu. Karena kehendak Allah Ta'ala. Begitu juga ketika si kaum Ad ini gunung mau ditumpahin ke kaumnya, bala tentaranya Nabi Musa alaihissalam pada saat itu ditolong sama burung itu, burung hudhud.
kesayangannya Nabi Sulaiman, patokin gunungan kepada lubang, ya hancur, tinggal sepotong doang. Gitu bunuh. Padahal artinya burung hudhud itu berapa sih? Kecil. Tapi kalau banyak, semua burung datang, itu gunung dipatokin semuanya. Gunung segede gitu nyampe jadi remuk. Begitu. Orang mukmin ya percayalah kepada Nabi Musa, percaya kepada Allah Ta'ala. Artinya inilah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya mungkin secara logika susah. Cerita di sini kaitannya ke sana. Bahwa kita jangan selalu berpatokan pada logika aja. Makanya disabdakan ini diceritakan dari Nabi Allah Sulaiman. Dari Nabi Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, "Ya Allah, saya itu punya istri 100 perempuan. 100 perempuan anak-anak. Istrinya nih 100. Nabi Sulaiman, ya. Itu digilir satu malam itu semua 100 sudah dapat semuanya. Ya, kayak gimana coba? Kalau pakainya logika ya seperti ya, kayak mustahil lah ibaratnya tadi. Sesuatu yang nggak mungkin. Hah? Iya. Saya aja mikir-mikir, Masya Allah 2 aja 4-4-an 1 aja udah. Iya. Ini 100 belum semenit kita pindah ke sono. Ini kita sana. Gitu. Apa misalnya perempuannya kemudian suruh detak semua toh gitu 100 semua. Dijajarin. Ya tapi ya segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Nabi Sulaimannya satu nabinya ganteng. Nabi ganteng. Yang kedua, Nabi itu kuat. Pasti. Kamu harus ingat anak-anak ya, tidak ada yang namanya Nabi jelek. Gak ada. Nabi jelek, gak ada. Kalau nabinya kayak kamu, hidungnya pesek, ada. Orang juga gak mungkin, saya gak percaya sama kenapa. Ya mama kamu Nabi. Kamu gak Nabi, iya pesek kayak gitu. Gak ada, makanya ganteng. Nabi itu pasti ganteng. Satu pasti ganteng, yang kedua pasti kuat. Nabi itu kekuatan Nabi itu fisik, bukan pakai mukjizat. Secara fisik yang namanya Nabi itu dikasih kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu 10 kali lipat kekuatan manusia. Jadi kalau misalnya tangan kanan 10, tangan kiri 10 megangin Nabi, itu 20 orang bisa kehantam semuanya. Itu kekuatan. Itu tanpa mukjizat anak-anak. Kenapa? Ya kehendak Allah Ta'ala aja. Menunjukkan bahwa ya Allah Ta'ala itu berkehendak, itu adalah Rasul. Kamu jangan macam-macam. Itu utusanku. Begitu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paham? Itu belum mengeluarkan mukjizat, apalagi dengan mukjizatnya. Gitu. Paham? Iya. Jadi kalau di sini kemudian Nabi Sulaiman bisa menggilir istrinya, ya beliau itu kuatnya kayak gitu. Masya Allah. Nggak kira-kira ya sudah izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang punya kekuatan hanya Allah Ta'ala. Ya. Iya. Kata Allah Ta'ala, kamu segede apanya kamu lemah, mau ngapa kekuatannya diambil dari Allah? Hah? Enggak, tidak ada kekuatan. La haula wala quwwata. Haka diceritakan. Sapa Imam Ibnu Qudamah. Taubatu Jarin. Tobatnya seorang perempuan. Li Ahmad bin Hanbal. Dari Ahmad bin Hanbal. Hadasana nyeritakan sapa Syekh Abu Al-Faraj Abdul Rahman bin Ali. Ana yaitu ini Al-Hafiz Abu Al-Fadhal. Jadi ana itu bukan anak saya, bukan, tapi hadasana itu ringkasan. Anak di situ maksudnya hadasana. Hadasana itu artinya menceritakan kepadaku. Bila di sini ada, tuh lihat. Ahmad bin Hanbal hadasana. Betul? Lihat kitabnya, ada hadasana. Iya, nanti di situ ada lafaz anak, itu maksudnya singkatan dari hadasana. Hadasana itu yang artinya menceritakan. Saya dapat cerita gitu loh. Allah hadatsana Al-Hafidz Abu Al-Fadil bin Nasir. Anak hadatsana Abu Thalib Al-Yusuf
hadatsana Abu Ishaq. Al-Barmaki hadatsana Abu Abdullah bin Batutah. Qala berkata hadatsani. Tuh kan. Sopo Abu Bakar Al-Ujairi. Qala berkata sami itu mirung ingsun sopo Ibnu Abi At-Tayyib. Yaqulu berkata hadatsana sopo Ja'far As-Sa'id. Qala berkata kana anak pijironin ing dalam tanggane ingsun Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal rajulun ana wong lanang miman saking wong yumarisu yang memegang janda al-ma'asi kang maksiat wal qadwarati lan temen wong kang akeh jembare paja aman teka yauman ing sijeneng dina ila majlis Ahmad maring majelis Ahmad yusallim kemudian beruruk salam sapa rajul ing Imam Ahmad bin Hambal. Fakana Ahmad lam yurad ora nerima, ora artinya mengembalikan salamnya. Misalnya assalamualaikum, waalaikumsalam, enggak waalaikumsalam, diam aja. Alaihi ngatas si rajul mau rodan barekaken taman kang sempurna. Wang qabadha lan dadi ngeker menahan anu saking mau si rajul. Faqala berkata rajul lahu maring Ahmad, ya Abu Abdullah, ya Abu Abdullah, sumatang qabidu nyenta ora ngaker panjenengan mini saking ingsun. Fa ini mangkas temene ingsun qad ing talaka qad ing taqaltu nyenta dadi ngali ingsun kungtu amma saking barang kungtu saana ingsun tahadani nuduhaken ingsun biruk ya ing suatu impian ra'aituha ningali ingsun ing impen. Qala berkata wa ayyu syai'in lan ing dines wiji-wiji ra'aita ningali atau ngimpi sira. Qala berkata sapa si rajul ra'aitu ningali sapa ingsun annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dinami ing dalam turuk kalau kaya dene kanjeng Nabi iku ala uluin ing atase tempat kang luhur minal ardi saking bumi wan nasu tawin manusa akeh kasirun kang akeh iku asfalu ana sing tempat ning sor julusan kang lungguhe. Qala berkata sapa Imam Ahmad payakumu mangka ngadeg sapa rajulun wong lanang rajulin seorang laki-laki minhum saking golongan ilahi maring kanjeng Nabi. Fayaqulu berkata sapa kanjeng Rasul udu undanga sirali maring ingsun. Fayad umangka ngundang sapa kanjeng Rasul lahu maring si rajul hatta sehingga lam yabqa sisa minal qaumi saking kaum wairi apa seliane ingsun semuanya habis kecuali saya, tinggal saya. Kala berkata fa'arad tungarpakan ingsun apa kuamun pira-pira kaum pastahitu maka isin ingsun min qabihin saking blesake ingsun makuntu ranayana ingsun alih ngatasé mak. Kala bersabda berkata kanjeng Rasul maring ingsun ya fulan, hei fulan, lam takumu ora jumnang ilaya maring kita pas alni maka jalu kasira maring ingsun ado nyenta ngundang ingsun lah kemaring sira
Qala berkata sapa si rajul, qultu ngucap ingsun ya Rasulullah, yaqtani megot ingsun apa al haya'u isin likobihi maring bresake ma perkara ana utawi ingsun iku ana ing atase ma. Faqala berkata sapa Kanjeng Rasul, ingkana lamun ana ya ta'uka nugel sira apa al haya'u isin fakum maka jumeneng sira pasalni lan jaluk sapa sira maring ingsun odo ngundang ingsun laka maring sira fa innaka karena setemene sira ikulah tasabba orang miswi tidak menjelek-jelekan ahadan ing siji min ashabi saking pira-pira sahabat ingsun. Kala berkata sapa si rajul fakum tu maka jumenang ingsun pada maka ngundang sapa Kanjeng Nabi li mari ingsun fantabahtu maka ngelilir sapa ingsun lagi enak-enaknya ngimpi saya ngelilir terbangun waqad baghada Allah temana parane bendu Allah ilayya mari ingsun ma ing barang untu ana ingsun ale ngatas mak. Kala berkata sapa si rajul faqala maka ngucap sapa Imam Hadlan mari kita sapa Abu Abdullah ya Ja'far ya fulan haddatsu nyeritakan bihadza kelawan ikilah cerita wa qadulan ngerasa sira kabeh fa innahu maka satemene mau cerita iku yang fau arpan oleh manfaat. Diceritakan ada seorang yang banyak maksiatnya. Kemudian datang seorang ulama namanya Imam Ahmad. Dia memberi salam, salamnya nggak dijawab. Kemudiannya kan nggak enak gitu. Ya Kiai, saya tuh mau cerita sama jenengan. Kayaknya diem aja, jangan gitu dong sama saya gitu kok, kayaknya diem aja. Saya salam gak dijawab gitu. Terus dianya cerita, Kiai saya dapat mimpi. Kiainya nanya, kamu mimpi apa? Saya mimpi, saya bersama dalam mimpi saya beserta dengan kaum, dengan segolongan orang. Dan saya melihat Kanjeng Rasulullah berada di atasnya, di tempat yang lebih tinggi dibanding orang-orang itu atau kaum itu. Kemudian Kanjeng Rasul memanggil kaum itu, satu-satu dipanggilin seorang rasul. Maka datang seorang laki-laki, kata Kanjeng Rasul, kamu minta apa sama aku? Gitu. Minta doa, makanya doalah, kamu berdoalah. Satu semuanya habis, ini kaum ini satu-satu habis, tinggal saya sendirian. Saya juga pengen dipanggil Rasul. Tapi dalam mimpinya dia lagi mimpi. Dalam mimpinya dia tuh malu ketika saya harus ketemu Kanjeng Rasul. Malu karena dia itu orang yang banyak maksiatnya, banyak enggak ininya gitu. Dia malu hati aja, malu sendiri. Kanjeng Rasul manggil, Fulan, kamu sini, kata Kanjeng Rasul. Terus kamu kok enggak kesini gitu. Kanjeng Rasul, saya juga pengen mendekati ke panjenengan. Terus saya malu kenapa? Karena saya banyak maksiatnya. Kamu tinggal datang aja ke sini. Kamu walaupun kamu banyak maksiatnya, kamu termasuk orang yang tidak menjelek-jelekkan sahabat saya. Artinya kalau orang mengagungkan Kanjeng Rasul, berarti juga harus mengagungkan para sahabat. Ini ceritanya ke sana. Itu. Jadi boleh ya Rasul, boleh. So kamu minta apa? Saya minta didoakan ya. Saya akan doakan. Nah, begitu ceritanya. Nah, kata Kiai sama murid-murid yang lain, kamu dengarkan nih. Ini cerita yang bagus untuk kalian dengarkan. Oke. Haka dan diriwayatkan an Ibni apa ini? Al-Jala. Anabada ikhwanihi. Karena setemene sebagiannya batur iku agtabahu ngerasani itu apa ya? Membicarakan. Suma arsala maka mutus ilaihi Malik ibnu al-Jala yastahalahu
amri halal. Pakola berkata, laaf alu ora agawe ingsun lai seorang anak fi sahifati ing dalam buku ingsun, buku catatan, hasanatun kebagusan, afdhalu kang lebih bagus. Minha saking ghibah. Bakaifa maka hale kaya apa? Amhuha ngelebur sapa ingsun ing hasanat. Ngelebur sapa ingsun ing hasanat saking kebagusanmu. Titik. Oke, dan riwayatakan ana fa khitata fa khitah. Karena anak yarawudha zaujaha ing bojo wadone, melihat, mengharapkan kepada suaminya. Fatamannahu, maka nyegah sapa zaujah. Pakola berkata sapa khifa, maiku apa allazi kang yamnauka nyegah panjenengan anni saking kaula. Walau aradtu dan yang ngarepaken kaula an ukol liba nyenta malik laka kagu panjenengan apa al-qarnin, yaitu al-qarnin ma'a kerajaannya keraton ma'al muluki Sulaiman sertane kerajaane Nabi Sulaiman zohron wa batinan, ay zohral batin secara zahir dan batin la fa'al tahu yaktine arep agawe ingsun li ajlika kanggo karena arahe panjenengan, li ajlika karena arahe panjenengan. Kemudian fasama'ahu maka ngurungu ing ikulah pembicaraan sapa Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Fastad'ahu maka ngundang Nabi Sulaiman. Wa atabahulan menginterview gitu, menanyakan tentang kabar itu. Faqala berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kalamul isk utawi kalame wong kang sedang dimabuk rindu, layahkumu iku ora ngahukume begitu. Ini ceritanya sama seperti dalam cerita di dalam kitab apa ya? Aduh, sayanya lupa. Di dalam kitab apa? Qasasul Anbiya. Di dalam kitab Al-Qasasul Anbiya. Itu ketika ada Nabi Sulaiman itu pernah mendengar dua ekor burung yang sedang mabuk cinta. Begitu. Dua ekor burung ini. Nah, kata burung yang jantan ini, wahai kekasihku, engkau minta apa padaku? Kamu minta apa akan berikan. Kamu cuma sekedar minta seekor ulat. Makanya ulat sih. Seekor ulat, kecil. Andaikan Yayang meminta agar saya mengambrukkan kerajaannya Nabi Sulaiman beserta bala tentaranya, akan sendirian satu. Itu didengar oleh Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaimannya tersenyum terkekeh-kekeh mendengar itu. Gitu. Nah, ceritanya di sini sama. Ada seorang istri ya meminta sama suaminya. Suaminya ini kundung, nggak tahu mungkin lagi capek atau gimana kan gitu. Nah, tuh istrinya merayu, membujuk gitu gampangnya sih. Bang, kenapa sih kok begitu? Apa sih yang abang pengen dari saya? Kan gitu. Abang pengen apa? Jangan kayak gitu dong bang, kan gitu. Abang kalau misalnya kalau misalnya abang pengen, misalnya saya harus menggulingkan, saya balik itu kerajaannya Nabi Sulaiman. Begitu.
ceritanya. Nah cerita itu kemudian nampaknya didengar oleh Nabi Sulaiman. Dipanggil sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga udah paham. Dia senyum aja. Terus kata si perempuan ini waktu, ya Nabi jangan dengerin omongan saya itu kan namanya orang omongannya lagi orang yang lagi mabuk cinta. Ketawa Nabi Sulaimannya terkekeh. Iya. Terus gimana namanya? Ya kalau kata-katanya orang yang lagi mabuk cinta itu gak ada hukumnya. Betul kata Nabi Sulaiman. Ini ceritanya sama seperti itu. Makanya kamu jangan percaya sama laki-laki kamu begitu. Kaulah yang tiada duanya. Ya sudah. Apapun akan aku berikan kepadamu. Ya begitu ya. Ini laki-lakinya bisa ngomong, kalau nggak bisa ngomong nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya yang begitu yang sok-sok itu, sok jago. Kalau saya dulu bisa bikin ini apa puisi apa dari bahasa Indonesia, bahasa Arab juga banyak. Bahasa Arab juga banyak saya bikin. Banyak. Saya bikin puisi itu setebal segini di buku. Saya bikin puisi itu sambil merem juga jadi. Ya, iseng-iseng bikin. Sama ini. Saya tuh bisa bikin lagu. Saya pernah bikin lagu. Ada lagu yang saya bikin. Saya waktu di pondokan bikin lagu sama teman-teman saya. Kaifa tungkiru ba'da ma syahidat bihi alaika udhun dam'i was-saqami. Bagaimana engkau akan memungkiri cinta kita yang telah kita saksikan bersama dengan tetesan air mata dan sakit yang merana. Mudah-mudahan gak ingat, gak dicatat soalnya. Ya artinya banyak. Begitu pantun-pantun masa berkabut. Saya tuh bikin pantun dari pantun biasa, pantun guyon, sampai yang religi juga ada, yang bagus. Ya itu. Kamu tuh kreasinya apa sih? Kamu tuh diem aja, akalnya banyak anggur, jangan banyak anggur akal anak-anak. Kalau kamu tuh pengen cerdas, pengen gampang ngapalin, ya banyak berpikir. Jadi akal itu jangan didiamkan. Kayak mesin mobil tuh, kalau diam rusak malah. Motor aja tuh kalau nggak dijalanin kan dingin, susah nyalainnya. Akal kamu tuh nantinya kalau diem, banyak diem itu kalau usul berpikir kebingungan dia, lama nanti mikirnya, lewat. Saya tuh mikir ini begini, makanya ini saya sengaja ngapal-ngapalin biar maksudnya gimana caranya agar otak saya, akal saya ini jangan mandek, terus mau berpikir. Itu. Kamu senang sepak bola? Ini saya nggak nanya perempuan, saya laki-laki. Kamu senang sepak bola? Kalau kamu senang sepak bola, berapa banyak klub sepak bola yang kamu hafal? Iya, saya sih nantangnya itu aja. Yang ini aja yang lumrah-lumrah, yang banyak-banyak. Klub Itali kamu berapa kamu hafal? 20 ada? Kebanyakan 10. Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Belanda, Prancis, saya hampir hafal semuanya. Cuma hasilnya. Saya anak-anak, ibu kota negara di dunia itu hampir hafal semuanya. Nggak percaya kamu?
Ibu kota yang kamu dengar di telinga baru juga saya udah hafal. Ibu kota Liechtenstein. Nah, itu pusing kamu tuh. Iya. Pusing kamu. Negara itu baru negara itu. Itu di Afrika negara apa negaranya? Chad. Zimbabwe, Pantai Gading di telinga tuh baru ini. Iya. Bahkan saya itu tahu negara ibu kotanya negara ada negara kepulauan yang akan bertanding lawan Indonesia nanti. Saint Kitts and Nevis. Kamu tahu di mana letaknya? Nggak tahu kan letaknya? Iya. Ibu kotanya tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tulisannya tahu. Nggak tahu juga kan? Nggak tahu. Saya tahu sih. Mantan. Dikira ini aja. Terus kamu tuh bisa nyangetin, terus taunya apa sih nggak paham. Barang saya sih gampangnya tuh ngobrol tuh sama dokter. Iya, sama dokter, profesor dokter dari ahli bidang psikologi, dokter dari manajemen. Itu ngobrol sama saya dan saya nyambung ngobrol. Mereka aja yang kebingungan. Ya mereka bingung karena mereka paham kiai itu ya cuma ngaji ya. Gak ngajak ngomong sono-sono. Anak-anak kalian itu sebenarnya memahami dasar-dasar ilmu ilmu diri yang di luar itu. Ilmu formal yang di luar itu sebenarnya ilmu dasar agama itu sudah ada, lengkap anak-anak. Kalian itu diajari ilmu itu sebenarnya lengkap. Banyak kalian aja yang nggak sadar, mereka mengklaim. Karena kita nih nggak sadar, orang Islamnya nggak sadar, akhirnya ilmu itu diklaim oleh orang-orang Yahudi. Mereka lah yang menciptakan ilmu psikologi, mereka yang paling bisa. Ngomongnya aja. Orang-orang kayak gitu tuh cuma gede ngomongnya aja, cuma tahu paham teorinya aja. Teorinya juga nggak lengkap. Abah yang tahu kok. Suruh praktek nggak ada yang bisa. Mereka tuh cuma bisa ngomong, wah psikologi begini, bla bla bla, praktek. Nah, saya aja paham. Psikologi yang banyak. Psikologi itu menyeluruh ilmunya itu. Itu bersifat universal. Ilmu itu yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan anak-anak. Berkaitan. Nggak bisa berdiri sendiri. Makanya contoh salah satunya dari psikologi. Psikologi itu nggak cuma memahami tentang karakteristik seseorang secara personal, secara pribadi, tapi psikologi itu menyeluruh, memasuk kepada semua bidang sains. Ada psikologi tentang manajemen, psikologi kebudayaan, psikologi tentang kesenian, psikologi sampai di bidang matematika pun ada psikologi matematikanya. Iya. Kamu mempelajari ilmu matematika tentang masalah kalkulus kan? Itu ada psikologinya. Jangan nggak percaya. Abah tuh nggak pernah belajar, tapi jangan dikira saya nggak bisa. Itu ada psikologinya. Manajemen ada psikologinya, ada psikologi manajemen. Terus bagian cabang daripada manajemen adalah manajemen perbankan. Ada psikologi manajemen perbankannya, ada sendiri. Begitu. Kemudian perdagangan. Perdagangan itu adalah bagian daripada ilmu manajemen, ilmu perdagangan. Ilmu perdagangan pun ada psikologinya. Ilmu psikologi perdagangan. Ada. Dan kamu harus tahu. Karena perdagangan itu enggak selalu stabil. Sifatnya fluktuatif. Kalau kamu nggak tahu, ya kamu akan tergerus, akan terlipat. Artinya kamu akan merasakan rugi terus. Itu salah satu konsep daripada ilmu ekonomi. Nggak percaya, kamu belajar bagaimana caranya di dalam buku ekonomi. Nggak percaya, ini apa? Kamu tinggal beli bukunya. Silakan kalau kamu nggak percaya. Catat kata-kata apa? Iya, oke. Apa cuma begini? Kiai pintar itu nggak cuma paham tentang kitab aja, baca kitab ini itu dan sebagainya, karuan aja. Sama saya mah di pesantren,
Ya nggak aneh. Saya di gede pesantren, saya bisa baca kitab, saya tahu ilmu apa bahasa Arab, ya wajar. Kan gitu. Di sini yang namanya pesantren Muntaqa, kodoknya juga bisa baca-baca sih. Ya, nah gitu. Ibaratnya, gambarnya. Karena ya terbiasa di lingkungannya seperti itu. Coba pahamnya yang lain. Begitu. Makanya kalau kamu nggak percaya, itu. Abah itu kedatangan seorang ahli sejarah. Ahli sejarah. Titelnya itu sarjana sejarah. Dia tuh sekolah di bagian kesejarahan, bagian sejarah. Jadi titelnya ngambil gelarnya ya sejarah. Itu tanyanya sama saya tuh, datang ke sini, karena dia pengen dapat rujukan, dapat alasan apa yang ia tanyakan, alasannya nggak dapat dia, gitu. Dia itu kebingungan ketika kenapa kan gitu. Saya tanya sama dia. Ketika saya tanya sama dia, sama ahli sejarah itu yang mengatakan ini Pak Kiai, jawaban yang belum pernah saya dapat. Karena saya sudah ke perpustakaan kemana saya cari jawabannya nggak ada. Dan itu saya tanyakan, Bapak ahli sejarah dia, Bapak tahu nggak? Kenapa apa sebabnya yang membuat runtuhnya Majapahit? Nggak tahu, ada, silakan koreksi di sejarah. Orang sejarah aja kebingungan, apa sebabnya? Saya jelaskan. Ya Allah. Belajar anak-anak. Misalnya, apa bisa dari mana? Ya belajar. Belajarnya bagaimana? Nah, itu kalau tanya belajarnya gimana, ya urusan saya. Aku mau tahu kamu. Lagi kalau misalnya saya kasih tahu nih belajarnya begini, kamu juga belum tentu akan mampu. Belajarnya kayak gimana? Ya kamunya kalau nih belajarnya kayak gini saya kasih tahu. Kira-kira sanggup enggak begitunya? Iyalah, masih gak ada banyak tidur kayak begitu. Percuma. Mendingan kamu saya ajak ke alam lain aja sana. Jadi saya sih pengen kadang-kadang bawa kamu tuh masuk ke alam lain, kamu duduk sini, saya tinggal nanti. Mampus loh. Dikira yang datang nggak yang aneh-aneh datang di alam lain, kan begitu. Mana alamnya gelap anak-anak, alam lain. Dan nanti lagi ceritanya kalau mau ini mah. Kan nggak selesai ini ngajinya, nggak ngaji. Apa yang diceritakan? Anabatul nas da'a ngundang sopobatun nas sakikon ing sakik fi khamsina min ashabi saking sakat pira-pira sahabat bature. Wada nyelenaken sapa rajul wong lanang. Maidatu hasanatun. Kang bagus falama sumangsane wa ada lungguh. Wala berkata, li ashabi maring sahabate, inna haza satemene iki ar-rajul wong lanang. Yaqulu berkata si rajul, man lam yarmu orang langgengaken sunatu agawe ingsun hadza ing iki apa tamu panganan wa qadim tuhulan dinginaken nyerahaken ingsun fatu'ami maka tepangan ingsun alai ngatas siman iku haramun haram faqamu maka pada ngadeg sapa ashab belum sekabian ashab wa harajulan pada metu illa saban angin seorang laki-laki minhum saking ashab karena ana sapa sisab mau dunihim sore di bawahnya nih pering anunya nasab anunya apa derajatnya di bawah ashab fit darajati dalam derajatnya bakal berkata sapa sahibul manzil ya wong kang duweni omah li syakik maring saya as-syakik ma ing apa kosedda sengaja panjenengan
Hadza iki melakukan tiga seperti ini. Qala berkata sapa Syakik, aradtu ngarepaken ingsun an akhtara nyenta nyoba ingsun an ahtabaro nyenta nyoba tuh menguji tauhid ashabi ing tauhide sahabat ingsun belum sekabiane titik hakaden riwayataken sapa Ibnu Qudamah taubatu imra'atin ing taubate wong wadon bariatin kang banget ayuwe bariatil jamali kang banget ayuwe arodat ngarepaken wadon antaf tanah nyenta fitnah sapa Arabi bin Khaisam anabna nyeritakan ing kita sapa Muhammad bin Abdul Baqi. Qala berkata Abdul Baqi anabna nyeritakan ing kita sapa bi Ja'far bin Ahmad. Qala hadatsana nyeritakan Ahmad bin Ali. Qala Ahmad hadatsana Muhammad bin Abdullah Ad-Daqaq. Qala berkata hadatsana Al-Husain bin Sofwan. Qala hadatsana Abdullah bin Muhammad hadatsani Al-Husain bin Abdurrahman. Qala hadatsana sapa Abul Qasim Muharraran Al-Jallab. Ini semuanya julukan. Qala berkata hadatsani riwayat kemarin ingsun sapa Sa'dan. Qala amar perintah sapa kaum imra'atan ing wong wadon zata jamalin kang duweni kecantikan bari ingkang luar biasa anta ta'arrada nyenta ngagungaken sapa Arabi bin Hashim la'allaha menawa si wadon iku tahtaniyo dadi fitnah wajaluna dadakan laha kedua si wadon ya infalat lamana agawe infuilat lamana agawe dari kay mengkono mau alfa dirhamin ing 1000 dirham palabasat maka nganggo sopo Arabi ahsanun kang bagus pakaiannya maka darat kang ora mampu ali ngatasé ya kang mampu sopo alaihi ngatasé mak sapa aparane Imam Arabi minas ya bisa ke pakaian make pakaian yang bagus watatian lan nganggo wangen-wangen biatyabin kelawan wangi apa minyak wangi kang bagus spending somane maka darat kang ora kuasa li ngatasé mak summa ta'aradat maka nganggo lahu maring aparane Arabi hina kharaja nalikane metu min masjidi saking masjid panadara maka ningali ilaiha maring si mar'ah faraahu maka mandang amaroha ing amarohe faqamtu munggah faqabtu alaihi ngatasé masjid wahya uta si wadon iku safiratun wong kang lunga faqala berkata laha maring si wadon sapa Arabi kaifa hari kaya apa biki itu kalau bika laki-laki biki perempuan kepadamu atau kamu lauqad nazalat lamun turun alhima bijim sika nguwei memberikan pagayarat maka berubah ma ing barang aro kang ningali min launika saking warna panjenengan wahabahaj tiki lan bagusnya sampean anaka kaifa haneka apa biki yang kedua sampean padamu
Lauqad lamuna nazalat tumurun biki kepadamu opo malakul maut, malaikat maut, faqad ta'a mangka megot mencabut sapa malaikat maut mingki darimu hablal wataini ing taliye urat jantunge am anatah kaifa hale kaifa biki keadaanmu lau salaka lamona takon sopo mungkarun wa nakirun malaikat mungkar nakir pasorokat maka berteriak sorhatan ing teriakan pasakotak lan gugur opo maghsyan semaput itu apa? Pingsan alaiha ing atasnya si wadon wallahi maka demi Allah qad afaqtu waras ingsun wa balagtu teka ingsun min ibadatin saking ibadah rubaha menawa ma ing barang anas tunema iku kanat anak yauman ing sijeneng dina iku mati sapa si wadon kaannaha kaya dene si wadon mau iku jada'in gelugu apa? Gelugu itu papan yang terbikin dari kulit dibikin dari pohon kelapa. Mukhtarikun kang terbakar. Cetik. Hakiyah dan riwayatkan an Abidin saking Abid annahu aqafa intikaf pun tepi fi masjidin aqafa intikaf fi masjidin ing dalam masjid walam yakun lanurana lahu kedua si Abid iku maklumun pemahaman faqala berkata lahu kedua si Abid sopal imam laut tasabta lalamona nyambut gawe sira lakana yaktine anak sapa sira iku abdulun lebih bagus laka kedua sira falam yujihi maka orang jawab hatta sehingga ada balik alaihi ngatasé si aktif Abid mau salasan ing ambal ping telu. Pakola berkata Firobia ing dalam kang kaping papate Yahudian fi jawaril masjid Yahudi ing tingkahe sekelilingnya masjid Qaddamana yaiku nanggung limaring ingsun kulla yaumin ing saban-saban dina rohifin rohifina ing rantai loro pakola berkata sapa si Abid ingkana lamun anak sodikon wong kang bener fi domanihi ing dalam tanggungane fa'aqafuka olian tepi sira fil masjidi ing dalam masjid khairan lebih bagus laka maring sira pakola maka berkata sapa si imam ya hadza hei kilah wong laulam lamun orang takun anak man iku imaman dadi imam takifu netepi sira baina yadillahi ana ingat saya Allah wa bainal ibadi lan antarane hamba Allah ma'a hadzal naqsi serta nikilah kekurangan fit tauhidin dalam tauhid karena anak khairan lebih bagus lah kemarin sirah. Idza fadaltu nyenta utama sirah. Wa ada janjeni Yahudiyin kang bahasa Yahudi ala domanillahi ing atase tanggungane Gusti Allah taala. Birizki kelawan rizki.
Titik. Diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Haka dan ceritakan anna syahidan. Si syahid wong kang naksine aziman kang gede apal qadrari. Min yanil ahli, saking kahanane ahline tanah Bastomin, tanah Bastom. Karena iku anak layu fariku ora misah majelisnya Abi Yazid. Pakola berkata, lahu maring siwang yauman ing sijeneng dina ana utawi ingsun iku muzu salasina sanatin, sampai 30 tahun. Asumu puasa ingsun ad-dahra ing setahun. La afturu ora buka. Wa aqwamulan kuat jumenengaken. Wa aqwamulan jumenengaken. Alaila ing waktu bengi, tangi maksudnya. La anamu ora turu ingsun. Wala ajidu lan ora nemu ingsun fi qalbi dalam atine ingsun min hadzal ilmi saking ikilah ilmu allazi kang tadzkuru nutur tuan sayan ing siwiji-wiji wa nauta ingsun iku asdaku le bener ingsun iki kelawan mengkenen wa habbahu lan demen. Faqala berkata sapa Abu Yazid, walau sumta lan lamun puasa sira salah sumiati sanatan ing 300 tahun. Wa kuntu lan jenengaken ingsun lailaha ing bengine maiku barang wajadtu nemu ingsun min haza saking iki ilmu zuratun ing zurah apa mutiara. Qala berkata walam enggak lah katanya. Qala berkata sapa si syahid, li annaka satemene panjenengan iku mahjubun den alingi binafsika kelawan awak dheweke panjenengan. Qala fali hadza maka karena iki dawaun utawi pira-pira obat. Qala na'am bener jare mau. Allah berkata sapa si syahid, "Qul katakanlah limaring ingsun hatta sehingga malahu nglakoni sira." Allah berkata sapa Ibnu Yazid, "La tak baluhu." Ora nerima. Allah berkata Abu Yazid, "Fazkuruhu." Nyeritakan limaring ingsun hatta sehingga amala ngamalaken. Qala berkata sapa syahid, "Idhab budalana sira asata ing sesaat ilal muzayyan." Tukang sampan. Pahalako tukang cukur. Pahalako mangka nugel tukang cukur. Halako mangka nugel roksaka ing dasa sira maksudnya rambutnya. Walai iya tukalan jenggote sira. Wanazaa nyabut hadzal libas ing kira pakaian. Watazarolan libatan lebetan bi'ibaatin lan kemul walakolan gantungan sira ono kika ing dalam bulu sira.
mukhalaqatan ing keranjang, mamluatan kang den kepeki. Jawazan kang liwati wa jemaah lan ngumpulaken asibyanu bocah cilik haulaka ing sekitar sira waqol kulluman saban-saban wong sof ani kang ngumpul sapa man ing ingsun sof atan ing salaman angti itu arep nguyai isun ap ngupai ingsun jauh zatun wad kholalan manjing apa suku pasar watuf lan mubeng al aswakan piro-piro pasar kulas kabehane indah suhud mari si syahid mau wa inda man ya'rifuka lan sandinge wong kang ngawuri ningali wa angkau ta sampean iku ala zalika ing atase mkawane mau faqala berkata sapa rajul subhanallah faqawala ngatakan limaring ingsun mislah hadza ing sapa maniki faqala sapa berkata sapa Abu Yazid qauluka utawi qaule ucapane sampean subhanallah maksudnya Allah syaraka Nikotoni kola berkata wa kaifalan hale kaya apa kola berkata la annaka yaktine sampean iku agamti ngagungaken sira nafsaka ing awak dheweke sira pasabbah taha maka muji mari Gusti Allah wa ma ing barang sabbahta maca tasbih rabbaka ing pangerane sira faqala maka berkata hadza wa tawiki ikula af'alu ora gawe ingsun walakin akan tetapi nek dalani nuduhaken ingsun ala ghairi ing atase sejene faqala maka berkata sapa Abu Yazid abtadi ngawiti ingsun di hadza kelawan iki kila kang de ucapaken kullu syai'in saban suwiji-wiji faqala berkata la atiqahu yen ta ora kuasa. Kalau berkata Abu Yazid qad qultu teman-teman ucap ingsun lah kemaring sampean anak kau teh sampean ikula takila yen taulan rima sepeman hadza utawi iku allazi kang zakarahu nutur sapa Abu Yazid huwa Yazid iku dawaun sebagai obat man ing wong atalla kang lara sapa si wong binazri kelawan peningale wong ila nafsihi maring awak dheweke. Kesimpulan daripada hikayat dan ceritanya adalah ada orang yang bertemu dengan seorang Abu Yazid. Dia itu orang yang baik sebenarnya. Orang yang baik banget, baik banget, baik ibadah apa dan sebagainya. Tetapi dia itu menceritakan kebaikannya ke orang lain. Menceritakan kebaikannya begini. Kamu tahu nggak? Saya itu orang yang puasa terus. Terus setiap malam saya nggak pernah tidur. Jadi dia mengatakan kesombongan walaupun itu tentang ibadahnya. Terus dia mengagumi. Nah, akhirnya dinasihati oleh kiai. Gitu. Ketika dinasihati dia bertasbih subhanallah. Kamu tuh aneh. Di sisi lain kamu menjalankan sesuatu yang baik. Tetapi kamu kok orang yang seolah-olah seperti orang sakit namanya. Kenapa? Karena dia itu membanggakan ibadahnya. Anak-anak ibadah itu bukan untuk diunggulkan, bukan untuk ditonjolkan, tapi untuk dijalankan, untuk diamalkan. Jangan pernah kalian itu bangga dengan ibadah kalian. Paham? Karena ibadah yang akan menilai Allah Subhanahu wa taala bukan manusia. Jadi kamu ibadahnya gimana, mau begitu, mau begini, dijalankan. Gitu. Kamu jangan pernah berpikir, nanti saya ibadah, saya sholat juga, saya sholatnya nggak karuan. Ya nanti kamu nantinya nggak akan sholat.
Begitu. Oh, saya nanti kalau baca Quran, nanti baca Qurannya salah semua. Ya nanti kamu jadi alasan, jadi alasan kamu untuk tidak baca Quran. Jangan kayak gitu. Paham? Nah, jangan membanggakan ibadahnya. Jangan merasa nggak bisa. Kalau merasa nggak bisa, ya belajar. Saya juga menasihati kalian bahwa di pondok ini nggak ada yang pintar. Saya pengen tanya, ada nggak santri yang pintar? Saya pengen tanya siapa? Siapa yang pintar? Nggak ada. Orang yang namanya orang mondok itu nggak bisa, makanya mondok. Lagi belajar. Makanya kalian itu jangan pernah kecil hati dengan teman kalian. Oh, teman saya mah udah bisa, saya mah belum. Ya terus ngaji. Jangan malas. Jangan itu dijadikan sebagai alasan untuk jadi tidak ngaji. Paham? Saya nggak bisa ngaji. Itu teman saya yang lebih kecil. Teman saya yang lebih kecil udah pada bisa. Malu saya. Goblok kamu malu. Biarin saya ngomong goblok. Kenapa? Saking tololnya. Kamu kalau kayak begitu, kamu mentalnya pengecut namanya. Di pesantren ini tidak ada yang lebih unggul. Mau kecil, mau gede, nggak jadi ukuran. Paham? Nggak akan jadi ukuran. Bukan tolak ukur itu. Intinya kamu tuh mau ngaji, mau belajar atau tidak. Jangan lihat kanan kirimu. Kanan kiri yang kecil mau yang gede. Kalau kalian ini belum bisa, belajarlah. Saya sendiri kalau saya nggak bisa, saya akan tanya sama anak santri. Apa saya malu? Enggak. Apakah ketika misalnya kemudian tanya sama santri, kemudian misalnya derajat saya akan turun, kan nggak kayak gitu. Iya kan? Ya apalagi siapa lagi kamu? Kenapa sih harus malu? Paham? Jadi kalau misalnya menuntut ilmu tuh belajar itu jangan pakai ukuran. Ukurannya begini dan begitu. Ngaji aja yang benar. Ngaji. Kalau biarpun gede, nggak ngaji ya nggak bisa. Nah, di sini tidak ada diistimewakan. Mau anaknya siapa, anaknya kiai sama aja. Saya aja dulu mondok sama kok. Saya bahkan ketika saya mondok itu lebih menderita dari kalian. Kalian si anak bisa tidur di mana coba? Kalian itu bisa tidur di mana pun kalian suka. Dengan selimutan. Bisa dengan apa? Kalian bisa lega. Saya dulu ketika mondok mau tidur tuh nggak bisa, saking penuhnya anak-anak. Saya bahkan tidur tuh di atas tempat sandal. Paham? Saya nggak bisa tidur malam tuh, saya nggak bisa. Bukan saya nggak mau tidur, nggak bisa. Tempatnya udah nggak ada, habis. Saya kalau mau tidur ya di jalanan. Paham? Saya kalau mau tidur seperti itu. Akhirnya saya ngalah. Saya tidur setelah subuh. Jam 9 pagi saya sudah harus bangun. Karena saya harus dirosah. Ngeluh. Kemudian duhur, saya sudah harus ngaji lagi. Saya harus masak. Masak saya itu anak-anak. Masak. Saya ini masak. Ngliwet. Mau pengen cabai. Masak. Nggak percaya tuh, ada saksinya. Orang buntet. Di sini ada saksinya. Tanya, benar nggak? Silakan tanya. Oh, ada saksinya kok. Enggak mentok-mentok. Saya jadi anaknya kue petang-petang ngapain? Makanya saya waktu di pondok paling sebel lihat anaknya petang-petang tuh. Anaknya kiai, ya anaknya kiai. Yang jadi kiai kan bapakmu, umpama. Kamunya siapa? Kalau misalnya, saya petang-petang dengan anaknya kiai, terus saya bisa apa? Hari ini saya bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Karena saya hanya mengagungkan nama besar bapak. Terus mau ngapain? Ilmunya nggak diwaris. Kalau saya nggak belajar, bisa nggak? Nggak bisa, nggak mungkin. Mustahil. Harus belajar. Jadi nggak ada anaknya kiai, nggak ada siapa, sama aja. Kalian biasa bisa mandi sewaya-waya. Mau sejam, mau semenit kamu bisa mandi. Saya ketika mondok di sarang, itu nggak bisa mandi. Tiap hari itu saya nggak bisa. Saya harus mandi minimal 2 atau 3 hari sekali. Karena airnya nggak cukup.
airnya nggak cukup, airnya asin pisan. Ya, dikasih sabun itu nggak ada muntuk-muntuknya, nggak ada busanya, nggak berbusa. Enak. Ayo, sama kamu. Pengen saya. Musyawarah, saya musyawarah dari jam 10 sampai jam 1. Kamu ngapain? Lah lehe. Tidur maning, tuduh maning. Sebal saya melihatnya. Saya juga nggak kayak gitu dulu waktu mondok. Prihatin lah. Tapi bah, saya kan bukan untuk jadi anaknya kayak. Saya paham. Emangnya kenapa? Ya kan kalau abah kan mau jadi kiai terus. Lah saya kan bukan anaknya kiai terus kenapa? Mondok itu bukan untuk jadi kiai anak-anak. Mondok itu bukan untuk jadi kiai. Mondok itu untuk bawa berkah. Kalau bawa berkah, kamu akan bawa sampai mati. Ini berkah namanya. Kamu tuh di sini untuk belajar ilmu agama, bukan untuk jadi kiai. Kalau misalnya kamu tuh jadi kiai di sini, keluaran dari pesantren jadi kiai, yang jadi lain apa? Kamu lihat faktanya. Keluaran alumni buntut pesantren, alumni Al-Inaroh, banyak. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi macam-macam. Ada yang jadi pebisnis, ada itu dan sebagainya. Lah itu. Tapi dengan mondok mereka jadi paham aturan syariat dipakai. Ngerti? Itu begitu. Jadi mondok itu bukan. Mondok juga kalian itu berharap agar nanti kalian masa depan punya anak-anaknya baik. Amin. Ya. Kalau kamunya brutal, lu bau uget, banyak tingkah, kamunya di sini banyak itu, kamu nanti akan dibalas sama anak kamu. Ingat aja nanti. Emang itu omongan saya, bukan itu hadis Nabi. Hadis Nabi. Kalau kalian menjadi baik, kalau kalian mau baik-baik terhadap orang tua kalian, kalian nurut, maka kamu akan punya anak-anak yang nurut. Tapi kalau kalian banyak nentang sama orang tua, maka kalian akan dibalas sekian kali lipat oleh anak-anak kalian. Yeay. Ayo sok. Aku angkat maning. Malas maning, kok anaknya ira, luit. Kamu nanti anaknya akan lebih susah lagi. Ayo. Milih aja. Emang kamu mau segini aja? Kamu tuh mau gede, mau tua. Ya. Ya wes, sadarlah diri. Kalau mau sadar itu dari diri sendiri. Jangan cuma hanya dengerin nasihat dari saya. Itu yang paling bagus. Sadar sendiri, saya harus ngapain. Begitu. Laki-laki terutama harus tanggung jawab. Paham? Paham? Tanggung jawab. Laki-laki itu harus tanggung jawab. Itu yang akan dinilai, akan dilihat nanti adalah tanggung jawabnya. Begitu. Laki-laki nggak tanggung jawab, ya sunat maning. Habis teman. Laki-laki disunatin apa sih? Nggak nunggu lagi sih. Saya di sini tugas saya, tugas guru-guru kalian, kiai-kiai di sini tuh mendoakan kalian. Saya ini capek gimana coba? Saya ngelihat tingkah kalian, sementara saya harus ikhlas. Saya harus ikhlas keluar dari dalam batin saya untuk mendoakan kalian. Kalau saya nggak ikhlas, doanya nggak nyampe nantinya. Sedangkan saya itu berusaha ikhlas. Emang susahnya apa sih Bang? Susahnya kan saya gemes lihat kamu. Kalau ikhlas kan harus senyum. Kan gitu. Itu namanya ikhlas kan gitu. Jadi kalau misalnya gitu namanya. Kurang saya doakannya harus ikhlas, sementara kaliannya bertingkah di depan mata kiainya begitu. Ya gimana turunnya ikhlas kan repot jadinya. Cobalah kira-kira kiaimu itu ikhlasnya. Nanti diterima oleh kalian di masa yang akan datang, bukan di sini. Kamu nanti akan punya keluarga yang baik, penghidupan yang enak, nggak susah. Iya, anak nurut ke jangan kamu sih aku ya. Hah? Iya. Hei. Ini sudah dinasihati baik kok ngaji suwe. Wes, paham? Awas. Haka.
Sopo Imam Ibnu Dhafar wallahu alam al-Fatihah. Ya Allah.